Uwi, 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 uwi. Ya, cerita tentang. Iya, hari ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Bayu Ana di sini, teman-teman di rumah tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Pakai gerakan ya teman-teman. Yuk berdiri yuk, biar badannya sehat. Ya, yuk. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Mbak Lisa di sini juga luar biasa diberkati Tuhan. Mas Ivan gimana? Haleluya. Haleluya. Nah, pada minggu pagi hari ini kita mau sekolah minggu. Yeay, masih semangat semuanya? Pasti karena Mbak Lisa juga di sini semangat untuk memuji nama Tuhan. Yuk, sekarang kita mau bangkit berdiri semuanya. Kita mau sama-sama memujikan nama Tuhan. Siap? Oke, siap. Yuk, kita mau bangkit berdiri. Kita mau pujikan Aku Istimewa karena semua di sini kita semua adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Oke, gerakan ya. Istimewa,
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Mbak Arif mau ngasih sedikit renungan untuk kita semua. Di sini Mbak Arif akan kasih beberapa gambar. Pertama, gambar yang ini kita mau lihat gambar apa sih itu Mbak? Itu ada gambar banyak orang berkumpul di situ. Ya, benar. Itu adalah salah satu gambar yang menunjukkan, yang mengilustrasikan seorang Musa dengan bangsa Israel. Saat itu menunjukkan bagaimana Musa dalam memimpin bangsa Israel. Nah, saat ini kita mau bercerita tentang perjalanan Musa dan bangsa Israel. Kita mau baca di Alkitab dalam Keluaran 17 ayat 5 sampai 6. Dibuka ya Alkitabnya. Kita mau baca dari Keluaran 17 ayat 5 sampai 6. Mbak Arif mau bacain dan adik-adik juga baca bersama di rumah. Mbak Arif hitung sampai 3. Oke? 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Nah, setelah tadi kita membaca dari kitab Keluaran, di sini Pak Arif mau bercerita bahwa saat itu bangsa Israel dan Musa sedang berjalan menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, saat menuju dalam tanah perjanjian ada banyak hal yang mereka alami. Salah satunya adalah mereka mulai kehabisan sumber mata air. Jadi mereka bingung, aduh mau cari air di mana, mau minum di mana. Nah, padahal air adalah kebutuhan pokok kita. Saat itu Musa berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya bangsa Israel sangat bersungut-sungut meminta Musa, harusnya kita tetap di Mesir saja kayak gitu. Tapi Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan bersama dengan Musa meminta Musa untuk datang ke gunung batu Horeb, lalu membawa tongkatnya yang memecahkan laut untuk bangsa Israel, dan Musa saat itu lewat membawa tongkat itu dan memukulkannya ke gunung batu tersebut, lalu gunung batu tersebut mengeluarkan air sehingga di situ bangsa Israel dan juga Musa dan juga semuanya bisa dapat menikmati air yang sangat mereka idam-idamkan tersebut, dan akhirnya mereka dapat terselamatkan, udah gak haus lagi karena mukjizat Tuhan terjadi atas mereka. Saat ini ada gambar berikut ini yang menunjukkan bahwa ada beberapa tulah yang saat itu Tuhan berikan kepada bangsa Mesir, karena bangsa Mesir dengan keras hati tidak membiarkan bangsa Israel untuk pergi dari tempat mereka dan terus menjadikan mereka budak, sehingga bangsa Israel terus terjajah sebagai hamba untuk bangsa Mesir saat itu. Dan Tuhan marah dan memberikan bangsa Mesir beberapa tulah agar bangsa Mesir, yaitu Firaun dan seluruh bangsa Mesir, mau memperbolehkan bangsa Israel keluar dari sana, membebaskan mereka dari budaknya bangsa Mesir begitu. Tulah apa aja sih yang dikasih? Ada 10 tulah. Nah, tulah-tulah tersebut ada Mbak sebutin beberapa ya. Ada yang air menjadi darah, kemudian katak, lalu kemudian ada nyamuk, lalu kemudian ada hewan-hewan ternaknya mati, lalu ada juga yang tulah bahwa anak-anak yang lahir pertama semuanya mati. Nah, di sini kita mau belajar. Ada gambar yang menunjukkan bahwa tulah-tulah yang Tuhan berikan untuk bangsa Mesir ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan kepada bangsa Mesir itu sangat ada dan sangat nyata. Jadi kita tidak perlu mereka tidak perlu seharusnya takut, bahwa mereka tidak perlu khawatir, bahwa pasti dalam perjalanan mereka Tuhan akan menyertai mereka. Namun di sini bangsa Israel merasa, aduh gimana ya saat mereka gak punya air. Lalu akhirnya Tuhan memberikan mereka mukjizat lagi. Di sini seharusnya bangsa Israel menjadi lebih percaya lagi bahwa
Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tetap setia kepada mereka. Nah, di gambar ini juga salah satu gambar yang menunjukkan kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu setelah bangsa Israel keluar dari eh, tanah Mesir menuju tempat perjanjian, mereka masih dikejar oleh bangsa Mesir, oleh prajuritnya Firaun. Mereka mengejar bangsa Mesir. Lalu saat itu Tuhan membuka jalan mereka, bahwa di depan mereka ada lautan. Tuhan membuka jalan mereka. Tuhan membuka jalan melalui tongkat Musa yang dipukulkan ke lautan, dan terbukalah jalan untuk mereka lewat. Saat bangsa Mesir di belakang mereka mengejar mereka, lalu lautan menutup mereka sehingga bangsa Israel bisa pergi melanjutkan perjalanan mereka ke tanah Kanaan. Kita bisa lihat betapa penyertaan Tuhan ada untuk bangsa Israel, mulai dari mereka belum bebas, lalu mereka dibebaskan dari menjadi budaknya bangsa Mesir. Lalu saat mereka keluar, mereka diberikan jalan. Saat mereka kehausan, mereka diberikan minum. Saat itulah juga kita harus juga percaya bahwa Tuhan juga menyertai, selain bangsa Mesir juga menyertai kita semua. Jadi kita tidak boleh takut, kita tidak boleh meragukan kesetiaan Tuhan. Nah, di gambar berikutnya ini ada seorang gambar anak-anak kartun yang sedang menangis. Lihat air matanya, masa sampai mangkoknya penuh pakai dengan air mata ya. Ada yang pernah nangis mangkok gitu penuh pakai dengan air mata? Nah, di sini kita mau lihat, kita pasti pernah sedih. Apapun yang pernah kita alami, pernah bikin kita sedih, pasti banyak. Mungkin yang saat ini yang adik-adik masih sekolah merasa, PR-ku banyak banget, sekolah online, PR-nya banyak, tugasnya banyak gitu. Nah, mainan HP bukan buat mainan lagi, buat bikin tugas sekolah. Kalian sedih, terus kalian capek, kalian melamun, kalian tidak bersyukur. Nah, jangan kayak gitu ya. Nah, kenapa Mbak? Gimana ketusan? Kita harus kayak gimana? Kita mau lihat gambar berikut. Nah, di gambar ini menunjukkan seorang anak yang sedang bahagia, terus tersenyum. Nah, kita juga harus kayak gitu. Saat kita pasti mengalami kesedihan, saat kita mengalami banyak hal yang terjadi, saat kita sedang capek ngerjain tugas, saat kita sedang lelah gitu, capek main, terus jatuh ternyata aku gitu, atau lagi sedih karena dijahatin temennya, atau lagi berantem. Oh, jangan ya. Kita kalau berantem jangan lupa minta maaf. Terus kita harus tetap sukacita, kita harus bersyukur, kita harus bahagia. Seperti anak ini yang sedang tersenyum, kita mau belajar bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan pasti menyertai kita, tidak akan meninggalkan kita, sama seperti Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Nah, pada gambar ini ada gambar seorang ibu yang sedang menemani anaknya untuk belajar. Di situ kita mau belajar juga. Lihatlah, saat Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan setia menjaga kita. Di situ kita juga punya orang tua, kita juga punya teman, kita juga punya saudara, kita juga punya kakek nenek, kita punya banyak hal, kita punya banyak orang yang selalu bisa menemani kita. Jadi kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan juga bisa lewat orang-orang di sekitar kita. Contohnya di gambar ini ada gambar ibu, mungkin ada bapak, mungkin ada kakek, mungkin ada nenek, mungkin ada teman kamu, mungkin ada adik kamu, ada kakak kamu. Nah, semuanya juga sayang sama kita, menyertai kita, menjaga kita. Tuhan juga setia sama kita. Di situ kita harus bersyukur, kita harus terus bahagia, gitu ya. Nah, di gambar yang terakhir ini ada salah satu anak yang sangat ceria. Dia tuh hobinya tertawa. Kalau di kartun yang mungkin pernah lihat kartunya, ini namanya Eng, Avatar Eng. Nah, si anak ini dia memang selalu tertawa. Anak ini bahagia gitu loh. Nah, kita juga mau belajar. Lihatlah senyumnya ini, seneng banget kan ini tertawanya. Kita juga mau kayak gitu ya. Kita mau bersyukur, kita harus
percaya, kita juga yakin, dan kita juga pasti mengalami ini bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Bukan hanya terlihat enggak mungkin, jangan kayak gitu. Penyertaan Tuhan ada buat kita. Selain itu, penyertaan Tuhan bisa melalui semua orang di sekitar kita. Siapapun itu, bentuk penyertaan Tuhan selalu ada buat kita semua. Jadi di sini Mbak Ade mau ajak kita semua untuk selalu bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan selalu setia. Jadi kita harus selalu bersyukur. Kita harus selalu bahagia bahwa wah, tenang aja karena aku ada Tuhan. Wah, tenang aja karena aku punya Tuhan. Kayak gitu. Oke, jangan lupa bersyukur. Tuhan memberkati. Bye-bye. Sampai bertemu kembali adik-adik.